Hagai pasal 1, hari Senin, tanggal 16 Februari 2026. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi ini kitab Hagai, kalau kita baca di sini masuk dalam tahun kedua zaman Raja Darius, bulan ke-6 di situ yang datang firman Tuhan melalui perantaraan Nabi Hagai. Ini disampaikan kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Jadi ini terjadi pada saat umat Israel baru kembali dari pembuangan Babel. Nah, rumah Tuhan kan sudah hancur semua, rusak, dan di situ diajak kembali untuk membangun bait suci. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa yang ada bahwa mereka sibuk untuk mengurus rumah masing-masing, ya, yang dikatakan di sini bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Jadi udah diurus baik-baik rumahnya, sedangkan rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan. Mereka sibuk memperhatikan rumah masing-masing, memperbaiki, memberi papan yang baru, membangun kembali, tetapi rumah Tuhan tidak diperhatikan. Jadi kejadiannya semua setelah umat Israel dikalahkan, dibawa ke pembuangan di Babel, dan ini setelah pulang dari Babel. Mereka mulai membangun kembali tempat-tempat tinggal mereka, tetapi bait suci belum diperhatikan. Nah, ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan bilang, coba kamu lihat, perhatikan situasi hidupmu, keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang kosong. Nah, Tuhan bilang ini kepada umat Israel bahwa kamu menabur banyak tetapi yang dibawa pulang sedikit. Nah, padahal kalau menabur banyak, ya akan menuai banyak juga, tetapi ternyata sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Nah, mereka makan tidak sampai kenyang, minum tapi tidak sampai puas, bahkan berpakaian untuk menghangatkan badan, tapi badan tidak sampai panas. Dan yang bekerja untuk upahnya ditaruh seperti dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi kalau masuk upah di pundi berlobang, habis, ya, jatuh dari lobang, tidak ada yang tinggal. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali nih ditulis perhatikanlah keadaanmu, diulang lagi di ayat 7 dan sudah disebut di ayat yang ke-5. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Jadi Tuhan mengajak untuk naik ke gunung dan bawa kayu yang dipakai untuk membangun kembali bait suci Allah. Ini bangunlah rumah, itu rumah besar, huruf besar, rumah, dibangun kembali bait suci Allah. Jadi ada kata jadi di ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka ada sebab akibat. Jadi naik ke gunung, mereka bangun kembali rumah Tuhan, bait suci, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan bait suci dibangun kembali dan di situ nantinya Tuhan akan berkenan kembali kepada umatnya dan kemuliaannya akan dinyatakan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi Tuhan perhatikan, bait suci tidak diperhatikan.
Kenapa mereka menabur banyak tidak menuai banyak, mereka hanya menuai sedikit. Mereka bekerja untuk upah tetapi hanya mendapat upahnya ditaruh di pundi yang berlobang, tidak ada hasil, karena mereka membiarkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, sedang mereka sibuk masing-masing mengurus urusan rumahnya sendiri. Jadi Tuhan mau supaya rumahnya yang dibangun kembali dari reruntuhan. Yang kita bisa lihat di sini juga adalah rumah Tuhan itu adalah diri kita masing-masing ya. Diri kita adalah bait suci, bait kudus Tuhan, dan Tuhan mau kita bangun ini, memperbaiki ini bait sucinya, reruntuhan-reruntuhan dalam diri kita. Tuhan mau untuk kita diperbaiki, dibersihkan, dan itu semua bahan-bahan kayu ya, firman Tuhan yang datang menolong kita, memperbaiki kita dari cara-cara hidup yang lama. Kalau kita ingat di pembacaan sebelumnya di Sefanya, Tuhan akan memberi bibir yang bersih. Jadi ini pembaharuan rumah Tuhan, bait Tuhan, yaitu diri kita sendiri dengan yang pakai bibir yang lama, bibir yang busuk ya, yang dikatakan sebelumnya hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Nah, Tuhan mau untuk di situ dibangun kembali. Jadi kita bisa lihat dalam hal ini bait suci itu dalam bentuk untuk kita hari ini membangun kembali bait suci Roh Kudus yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus, yaitu diri kita masing-masing. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi ternyata kenapa sampai langit menahan embun, bumi menahan hasil, ada kekeringan datang di atas negeri semua ya, karena umat saat itu tidak memperhatikan lagi untuk membangun kembali bait kudus Tuhan, bait suci Tuhan. Nah, jadi panggilan, ajakan untuk kita membangun kembali bait suci Tuhan hari ini di dalam kehidupan kita. Di depan kita tidak ada lagi reruntuhan bait suci seperti yang dilihat oleh umat Israel sepulangnya dari pembuangan di Babel, tetapi bait suci Tuhan diri kita masing-masing yang Tuhan rindu untuk kita semakin diperbaiki dan dibentuk, dibangun kembali. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, Zerubabel yang menjadi bupati Yehuda dan juga Yosua imam besar itu mendengarkan suara Tuhan melalui Hagai. Mereka taat, dengar, dan di sana mereka menjadi takut kepada Tuhan. Mereka dengar peringatan Tuhan dan menjadi takut, dimulai dari pemimpin mereka. Nah, disitulah Hagai berkata melalui Tuhan bahwa aku ini menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Penyertaan Tuhan datang saat umatnya mendengarkan dan takut kepada Dia. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saat mereka takut mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, Tuhan yang menggerakkan semangat pemimpinnya. Tuhan yang menggerakkan semangat bupati Zerubabel bin Sealtiel, Tuhan yang menggerakkan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan Tuhan juga yang menggerakkan semangat dari bangsa itu. Jadi mari kita mohon semangat daripada Tuhan untuk memperbaharui juga seisi bait suci, bait kudus Tuhan, yaitu diri kita. Kita mohon semangat daripada Roh Kudus yang membangkitkan di dalam diri kita supaya kita berani melakukan pengerjaan. Kalau bait kudus Tuhan sebelumnya di dalam diri kita ada hal-hal yang sudah rusak,
Roh Kudus sanggup untuk menolong kita untuk memperbaiki, memberikan semangat untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Mari kita bersemangat dengan pertolongan Roh Kudus untuk membangun rumah Tuhan, bait suci di dalam diri kita masing-masing, supaya semakin berkenan kepadanya, supaya Roh Kudus nyaman tinggal di situ dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.